Kemarin ya, jadi Perpani bekerja sama dengan Jarum Foundation menyelenggarakan yang namanya Kejurnas Junior. Dan Kejurnas ini sebetulnya dalam sejarah Perpani yang terbesar. Nah, kalau di pusat berupaya untuk mencari terobosan untuk mengatasi cabang-cabang yang tidak ikut PON 4 tahunan. Masyarakat Kudus itu sangat antusias sekali untuk berolahraga. Dari lapangan-lapangan sederhana, dari peluh dan tahu anak-anak, lahir mimpi yang besar, mimpi untuk membanggakan keluarga, sekolah, dan Indonesia. Dulu itu aku cuma ngikutin kakak, nganterin kakak latihan sepak bola, terus disuruh orang tua saya untuk mengikuti latihan. Dan saya nyaman jadinya saya terusin aja sampai sekarang. Karena dulu teman saya menyuruh saya untuk bermain sepak bola dan saya menyukainya dan orang tua saya sangat mendukung. Bagi mereka, sepak bola bukanlah sekedar permainan, tapi ruang untuk berani bermimpi dan membuktikan bahwa perempuan pun bisa melangkah sejauh mungkin. Tekad yang tumbuh kuat, semangat yang terus membara, berjalan seiring dengan Kabupaten Kudus yang tak pernah gentar memberi fasilitas dan dukungan. Awalnya tuh pertama kali ikut atletik itu Popda, di daftarin sama guru olahraga saya. Nah, setelah Popda alhamdulillahnya saya menang. Setelah menang itu tuh saya disebut Pak Nur suruh masuk ke klub atletik. Setelah masuk ke klub atletik, saya berlatih. Setelah diikutin Pak Nur, saya tidak dapatkan hasil ya. Tapi saya tidak pantang menyerah. Saya mencoba lagi sampai saya alhamdulillah mendapatkan hasil yang memuaskan buat Pak Nur. Fasilitas di Kudus buat atletik itu ya lengkap banget ya, apalagi di SIA sini. SIA sini tuh sangat lengkap. Fasilitas atletiknya ada di nomor lempar itu ada lembing, peluru, terus cakram itu tuh ada, jadinya enak lah tempatnya di saat sini, saat latihan sini tuh enak. Dukungan orang tua dan pelatih membuat saya merasa yakin untuk menekuni olahraga ini dan menjadi sebagian hidup dari saya, bagian hidup saya. Terima kasih untuk Jarum Foundation sudah memberikan tempat yang terbaik untuk berlatih para atlet di sini. Olahraga bukan sekadar tentang kekuatan otot, ada fokus, mental, perasaan, dan keyakinan yang berpadu membentuk jiwa-jiwa sportif. Di Kudus, Panahan hadir sebagai bagian dari perjalanan itu, menyempurnakan ruang untuk tumbuh dan berprestasi. Dan dari Panahan saya dapat banyak manfaat, contohnya bisa lebih tenang, lebih sabar saat beraktivitas. Karena awalnya ikut ekstrakurikuler, terus lama-lama tertarik karena melatih ketenangan dan kefokusan, terus join ke klub di Kudus Archery School. Buat kesempatan sudah sangat besar karena sudah disediakan fasilitas oleh Jarum Foundation, dan untuk dukungan dari sekitar alhamdulillah orang tua mendukung semampu mereka. Terutama orang tua udah support banget, guru dan teman-teman tiap kali kalau ada izin latihan sama lomba. Terus kalau fasilitasnya di sini udah bagus banget, lapangannya udah bagus. Dari keluarga, lahirlah inspirasi. Dari latihan terus-menerus, optimis untuk membawa nama Kudus ke panggung dunia. Saya di Jarum sudah 3 tahun, tertarik karena melihat abang saya. Dia juga pemain badminton. Karena papa pelatih, jadi ngikut kayak ngelihatnya seru. Jadi ikut klub dan sampai sekarang. Dukungan dari orang tua itu ngaruh banget, soalnya support system yang bagus, apalagi orang tua juga pelatih. Dukungan dari guru dan teman-teman juga baik, soalnya dari sekolah udah ngizinin buat ikut turnamen di mana-mana. Aku ingin membanggakan keluarga dan ingin membanggakan bangsa Indonesia. Mereka masih muda, tapi semangatnya sebesar mimpi siapapun yang pernah menginspirasi dan membanggakan negeri ini. Harapan saya untuk mengikuti event di berbagai daerah dan untuk pemerintah bisa meningkatkan beasiswa untuk atlet-atlet yang berprestasi. Harapan saya sih semoga generasi muda ini banyak atletik yang berprestasi ya.
yang prestasinya bisa internasional lah. Harapan saya pemerintah membantu pembinaan atlet agar masa depan atlet lebih jelas. Supaya ada pelatihan-pelatihan biar teman-teman yang pengen jadi atlet bisa ikut ke olahraga panahan ini. Aku pengen pemerintah kasih beasiswa yang banyak buat atlet berprestasi. Aku juga pengen fasilitas buat latihan dari pemerintah juga bisa lebih baik. Mungkin pemerintah bisa ngadain audisi, pelatihan, biar makin banyak atlet-atlet junior yang berprestasi. Saya pengen beasiswa di Kudus ini semakin banyak dan event-event sepak bola putri semakin banyak agar teman-teman saya mendapatkan kesempatan untuk berprestasi di bidang sepak bola. Harapan saya sepak bola putri Indonesia bisa semakin maju lagi. Dari Kudus, mereka memulai langkah kecil, memupuk keyakinan bahwa semuanya menjadi mungkin, bahwa suatu hari nanti langkah yang mereka tempuh bisa terdengar di dunia. Dukungan untuk olahraga di Kudus datang dari berbagai arah, dari lembaga, komunitas, hingga pemerintah daerah yang terus menumbuhkan ekosistemnya. Kudus kini bersiap mengembangkan sport tourism, tempat di mana prestasi dan pariwisata berjalan beriringan. Sebuah bukti bahwa Kudus tak hanya melahirkan atlet-atlet hebat, tapi juga menjadi rumah bagi tumbuhnya semangat olahraga Indonesia. Wah, kemarin ya, jadi Perpani bekerja sama dengan Jarum Foundation menyelenggarakan yang namanya Kejurnas Junior. Dan Kejurnas ini sebetulnya dalam sejarah Perpani yang terbesar. Jadi secara jumlah pesertanya itu lebih dari 1.000. Yang dimana untuk tingkat junior itu sesuatu hal yang sangat menakjubkan. Katakanlah breaking the record. Nah, dan pada waktu itu kita melihat pelaksanaan itu sangat luar biasa, profesional, karena lapangannya juga sangat bagus sekali. Karena lapangan itu kan adalah standar dibangun untuk super soccer, kalau salah, untuk internasional. Dan di situ karena juga dengan besarnya lapangan dan juga dengan lampu-lampunya, dengan LCD-nya yang sangat besar dan luar biasa, pertama adalah mengenai pertandingan itu sendiri. Jadi untuk yang namanya standar katakanlah internasional pun sudah bisa. Itu kalau melihat LCD itu udah seperti nonton di Olimpik. Dan yang paling lebih lagi adalah bahwa partisipasi daripada orang tua dan semua yang datang dari seluruh Indonesia datang ke Kudus. Kerjasama dengan Jarum Foundation itu juga membuat kerjasama antara Perpani dengan katakanlah tuan rumah daripada tempat ataupun lokasi daripada pertandingan itu sendiri, karena kerjasama yang sangat erat, sangat baik, dan sama-sama punya visi ingin membangun yang namanya olahraga di Indonesia, utamanya pada ini adalah mengenai panahan, itu sangat erat dan membuat hasil yang sangat luar biasa. Yang di sini juga sangat di-concern bukan hanya mengenai pertandingan itu sendiri, tapi dari alur pertandingannya ataupun program itu sendiri, juga keselamatan yang sangat penting karena safety itu menjadi kunci, dan juga bagaimana seluruh program itu berjalan dengan rapi. Nah, dengan demikian, makanya kami PP Perpani dalam hal ada rencana untuk melaksanakan yang namanya Kejurnas daripada klub, interklub di seluruh Indonesia ataupun nasional. Jadi coba kami bawa dari yang junior sekarang kepada Kejurnas antara klub. Dan kami merasa karena apa yang sudah kami lewati pada waktu lalu Kejurnas junior itu, ini sangat cocok sekali kalau kita adakan kembali di Kota Kudus, khususnya di namanya Super Soccer Stadium tadi. Ini kami dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Masyarakat Kudus itu sangat antusias sekali untuk berolahraga. Dan
di Kabupaten Kudus, kami selaku pemerintah Kabupaten Kudus mendirikan tempat-tempat olahraga yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, yaitu di Arena Sport Center atau Balai Jagong yang berlokasi di Gor Wergewetan Kudus. Dan di situ banyak spot-spot, yaitu antara lain ada Stadion Wergewetan Kudus, Gor Bung Karno, multifungsi, terus tenis indoor, kolam renang, terus skateboard, dan untuk jalan-jalan pagi jogging baik dari anak-anak maupun lansia. Kudus yang kini mengusung konsep sport tourism sering menjadi tuan rumah ajang olahraga daerah maupun nasional. Di lain bulu tangkis, event-event nasional yang dilaksanakan di Kudus, kemarin kita Liga 2 di Persiku masuk Liga 2, dan yang berikutnya yaitu sepak bola putri anak-anak. Di samping itu juga kita ada lomba panahan untuk masuk tingkat nasional, dan kemarin untuk di Kudus ini ada PON bela diri tahun 2025 ini dilaksanakan di Kudus, dan dari pemerintah Kudus sangat terima kasih sekali bisa dipercaya untuk tempat PON 2025 yaitu PON bela diri dan bekerja sama Jarum. Latar belakang diselenggarakannya PON bela diri di Kudus ini berawal dari kondisi di mana PON 4 tahunan oleh pihak pemerintah dikatakan bahwa jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan terlalu banyak. Padahal KONI Pusat punya 81 cabang olahraga yang kemudian dipertandingkan pada saat PON Jawa Barat cuma 44 cabang olahraga, di Papua 37, kemudian di Aceh Sumut kemarin 65. Sehingga masih banyak cabang olahraga yang belum diikutkan di kegiatan PON 4 tahunan. Dengan keinginan pemerintah yang menghendaki cabang olahraga yang dipertandingkan di PON 4 tahunan itu jumlahnya tidak banyak, maka nanti PON untuk yang 4 tahunan, KONI Pusat mempunyai rencana untuk hanya mempertandingkan cabang olahraga Olimpik dan cabang-cabang olahraga yang berprestasi di level SEA Games. Sehingga ada banyak cabang olahraga yang belum berkesempatan untuk bisa ikut PON 4 tahunan. Itu adalah latar belakang yang awal. Nah, KONI Pusat berupaya untuk mencari terobosan untuk mengatasi cabang-cabang yang tidak ikut PON 4 tahunan dalam bentuk PON salah satunya adalah PON bela diri. Bagi Kudus, dalam penyelenggaraan ini kebetulan banyak sekali tenan yang disiapkan untuk makanan khas Kudus. Sehingga tidak terlalu jauh untuk para tamu, atlet ofisial maupun KONI-KONI provinsi yang bisa makan dengan makanan khas dari Kudus seperti soto Kudus, sate kerbau, kemudian ayam garangasem, dan lain sebagainya. Itu saya kira ini adalah makanan khas Kudus. Jadi terkait dengan kegiatan ini, itu sekaligus mendorong kepada pihak Kabupaten Kudus. Dia pasti akan mendapat advantage dari kegiatan PON bela diri. Memasarkan tentang objek wisata, memasarkan tentang kuliner, memasarkan potensi-potensi daerah, sehingga ke depan harapannya akan menjadi pendorong kepada Kabupaten Kudus untuk menjadi kota tourism dan sekaligus kota olahraga atau yang kita kenal dengan sport and tourism. Jadi sebetulnya Kudus ini sudah siap, saya rasa sudah siap untuk menjadi yang namanya bagian sports itu sebagai tujuan wisata untuk Kudus. Karena tadi kelihatan sekali dengan efek yang ada dari panahan sendiri. Tapi saya juga mendengarkan badminton sudah duluan di sana, dan lapangan itu memang siap juga untuk event sepak bola. Dan itu memang dibangun untuk Super League pada waktu itu kalau nggak salah. Jadi memang kalau dilihat dan bicara dengan tadi peserta dan semua, mereka enjoy sekali bahwa Kudus ini dengan hospitality, dengan makanannya, dengan tempat-tempat yang untuk dilihat, cocok sih untuk jadi sport tourism. Jadi Kudus sebagai sport tourism sudah mulai. Dan sekarang 2025
saya sangat-sangat shock, surprise, dan ini belum pernah dialami di Kabupaten Kudus sebelumnya.